warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Mas Dosen Production Channel. Kali ini Mas Dosen akan menyajikan materi tentang bagaimana mengenal ciri-ciri buku monograf dan buku referensi dan bagaimana perhitungan angka kreditnya. Ini menjadi penting. Salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen adalah di bidang penelitian. Dalam penelitian dituntut kita ada luaran penelitian berupa karya ilmiah yang terdiri dari jurnal, baik jurnal internasional maupun nasional, kemudian dilanjutkan dengan buku, jadi ada buku referensi, buku monograf, buku ajar dan sebagainya, dan juga berupa karya-karya lain seperti hak paten dan sebagainya. Untuk kali ini, dari berbagai macam pertanyaan dari dosen-dosen kolega saya, mereka menanyakan apa sih beda buku referensi dengan buku monograf. Di sini Mas dosen akan jelaskan perbedaan buku monograf dan buku referensi menurut pedoman operasional perhitungan angka kredit yang terbaru. Jadi, yang pertama kita lihat tabelnya supaya rekan-rekan dosen juga jelas. Monograf dan referensi itu dari sumber penggunaan buku itu merupakan hasil penelitian dari dosen. Jadi buku monograf dan buku referensi merupakan hasil dari penelitian. Kemudian penggunaan dari buku monograf dan buku referensi itu adalah digunakan dosen untuk mengajar dan meneliti. Jadi sama-sama digunakan untuk mengajar dan meneliti. Selanjutnya, gaya penyajian. Gaya penyajian monograf itu penjelasannya dan pemaparannya secara formal, sama dengan buku referensi, penjelasan dan pemaparan secara formal. Kemudian proses penerbitan buku monograf dan referensi itu adalah buku yang ber-ISBN ya. Jadi International Standard Book Number. Jadi buku yang dinyatakan merupakan buku monograf atau buku referensi itu adalah buku yang ber-ISBN sehingga memenuhi kualifikasi sesuai dengan PO peraturan akademik peraturan perhitungan angka kredit ya. Kemudian substansi pembahasan. Nah, di sini yang pembeda. Kalau hal-hal yang sebelumnya adalah sama, dalam tabel ini dijelaskan bahwa substansi pembahasan pada buku monograf itu hanya satu hal saja dari satu bidang ilmu. Sedangkan substansi pembahasan dari buku referensi itu adalah dari satu bidang ilmu. Jadi kalau secara perbandingan, kalau buku monograf itu hanya salah satu dari bidang ilmu, kalau substansi pembahasan dari buku referensi itu merupakan pembahasan satu bidang ilmu. Jadi rumpun ilmunya apa? Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita di bidang bahasa itu misalnya pengantar linguistik, itu bukunya menjadi sebuah buku referensi karena dia mencakup satu bidang ilmu linguistik. Tetapi kalau misalnya kita membuat atau membahas salah satu saja dari bidang linguistik, misalnya bidang fonologi, misalnya bidang tata bahasa, misalnya bidang kajian literaturnya, itu menjadi sebuah buku referensi. Tapi pengantar linguistik sebagai satu bidang ilmu, itu bukunya menjadi sebuah buku referensi. Tapi kalau misalnya kita hanya membahas satu bidang ilmu dari linguistik, misalnya literatur, atau tentang dramanya, atau tentang fonologinya, tentang morfologinya, itu menjadi sebuah buku monograf. Kemudian, lingkup penggunaan. Nah, lingkup penggunaannya juga sama untuk penelitian dan pengajaran, baik buku referensi maupun buku monograf. Kemudian ciri, nah ini yang sangat penting. Jadi ciri khas karya ilmiah hasil penelitian yang luas dan detail pada sebuah topik atau subjek dengan tingkat pembahasan yang mendalam dan atau mengaitkan dengan berbagai pendekatan keilmuan ya. Itu termasuk dari kategori buku monograf. Kalau buku referensi bagaimana rekan-rekan dosen? Biasanya dilengkapi dengan indeks ya.
ada indeks-indeksnya. Kemudian buku ini seperti buku kamus ya, ensiklopedia, handbook, directory, guidebook, buku biografi dan publikasi dari instansi pemerintahan. Itu menjadi sumber referensi ya. Jadi selain bidang ilmunya, kalau monograf itu hanya satu bagian dari bidang ilmu, tetapi kalau misalnya buku referensi itu membahas satu bidang ilmu secara penuh. Kemudian dari ciri khasnya, kalau monograf itu biasanya membahas hasil penelitian secara luas dan detail pada sebuah topik atau subjek dengan tingkat pembahasan yang mendalam dan atau mengaitkan dengan berbagai pendekatan keilmuan. Sedangkan dalam buku referensi itu biasanya dilengkapi dengan daftar indeks ya, secara alfabet. Misalnya kemudian bukunya berupa buku kamus, ensiklopedia, handbook, directory, guidebook atau buku biografi dan buku-buku publikasi dari instansi pemerintahan, misalnya dari pusat statistik. Dia mengeluarkan buku publikasi tentang sensus pada tahun tertentu, itu dikategorikan termasuk menjadi buku referensi. Kemudian sitasi ya, jadi baik buku referensi maupun buku monograf itu bisa dijadikan sumber sitasi bagi Bapak Ibu dosen yang ingin melakukan penelitian. Kemudian angka kreditnya. Angka kreditnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau angka kredit buku monograf itu 20 kumnya, sedangkan buku referensi itu kumnya 40 ya Bapak Ibu. Dan 1 tahun itu hanya boleh 1 kali menerbitkan buku referensi maupun buku karya ilmiah yang berupa buku monograf. Jadi yang diakui, maksudnya kita boleh saja misalnya dalam 1 tahun kita akan menerbitkan 2 buku monograf, tapi untuk kenaikan pangkat hanya 1 yang diakui dalam 1 tahun. Begitu juga halnya dengan buku referensi, hanya 1 dalam 1 tahun. Kalau buku monograf poinnya atau kumnya 20, kalau buku referensi poinnya atau kumnya 40. Yang dihitung, yang dihargai hanya 1 buku monograf dan 1 buku referensi dalam 1 tahun. Jadi buku monograf itu mendapat 20 kumnya dan buku referensi mendapat 40 kumnya. Jadi dari persamaan dan perbedaan buku monograf dan buku referensi, yang paling menonjol pertama adalah substansi pembahasan. Kalau di buku monograf, substansi pembahasan adalah salah satu dari 1 bidang ilmu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ilmu bidang linguistik, kajiannya mungkin tentang morfologi, tentang sinteks, hanya membahas morfologinya, berarti itu bukunya buku monograf. Tetapi kalau misalnya buku yang kita tulis itu membahas linguistik secara keseluruhan, secara lengkap, akan kita membahas bagaimana fonologinya, morfologinya, bagaimana sintaksisnya, bagaimana pembelajaran tata bahasa dan sebagainya, atau literaturnya, itu menjadi sebuah buku referensi karena dia membahas linguistik sebagai 1 bidang ilmu, sementara buku monograf hanya membahas salah satu dari bidang ilmu tersebut. Bisa dari misalnya morfologinya, kemudian dari fonologinya, mungkin dari literaturnya, itu monograf. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau referensi itu membahas 1 bidang ilmu, kalau monograf itu hanya membahas salah satu dari bidang ilmu yang kita bahas dan lebih mendalam. Kemudian monograf dan referensi itu ditulis sesuai dengan kaidah penelitian. Jadi ada pendahuluan, ada rumusan masalah, kemudian ada kajian teorinya, kemudian ada metodologinya, kemudian ada temuan penelitian, dan kemudian ada kesimpulan. Struktur dari sebuah buku monograf dan sebuah buku referensi itu sama. Dari pendahuluan, kemudian dari kajian pustaka, kemudian ada metodologi, kemudian ada temuan penelitian, dan kemudian ada hasil pembahasan dan kesimpulan. Demikianlah Bapak Ibu dosen, saya harap dengan pemaparan saya yang singkat ini akan dapat kejelasan yang selama ini bingung mana sih buku referensi, mana sih yang buku monograf. Itu sudah saya jelaskan, dan semoga nanti Bapak Ibu mendapat pencerahan sehingga jangan salah lagi, karena ini penting bagi karir kita ke depan. Bagaimana Ibu melakukan penelitian, Bapak melakukan penelitian, dan nanti luarannya mau seperti apa, mau jadi buku referensi kah atau buku monograf kah, sehingga nanti hasil penelitian kita
akan berguna baik untuk masyarakat juga baik untuk kita sendiri sebagai dosen untuk menambah angka kredit pada waktu kita nanti akan mengurus kenaikan jenjang fungsional kita sebagai dosen. Terima kasih, demikian saja materi dari Mas Dosen kali ini tentang perbedaan buku monograf dan buku referensi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.